Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki dari TLPL 2C Malam. Hari ini saya akan mengerjakan tugas AAS Praktikum pemrograman basis data. Di sini dikasih 4 soal yang harus kita jawab. Soal pertama itu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Ada pelanggan, ada buku, ada pesanan, dan detail pesanan. Langsung saja kita pindah ke database-nya. Oke, yang pertama itu kita buat dulu namanya itu toko buku online. Toko buku online. Kita langsung saja create. Di sini tabel namanya itu kita bikin ID pelanggan. ID pelanggan. Pelanggan. Oke, di ID pelanggan ini memiliki 4 struktur, yaitu eh, yaitu pelanggan, nama, kota, yaitu ID pelanggan, nama, kota, dan tanggal registrasi. Eh, ID pelanggan dan pelanggan, nama, kota, dan tanggal registrasi. Tanggal registrasi. Oke, di sini tipenya kita buat varchar di ID pelanggan. Di nama pun kita bikin tipenya varchar, di kota varchar, dan di tanggal itu tipenya date. Di ID pelanggan ini kita bikin namanya index primary key. Oh, di ID pelanggan ini saya buat INT auto increment. Di nama ini varcharnya legnya 100, kota ini 50. Oke, langsung saja kita save. Oke, lanjut ke tabel berikutnya. Tabel buku. Tabel buku ini memiliki empat memiliki 4 struktur ya, yaitu ID buku, judul, penulis, kategori. ID, ID buku, penulis, penulis, kategori, kategori, buku, penulis, kategori. Oh, salah. Di sini kita bikin judul, 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 penulis, kategori, penulis, kategori. Nah, di buku ini kita bikin eh, tipenya INT, judul tipenya varchar,
varchar 100, pracar 150, penulis ini kita bikin varchar 100, 100, kategori ini kita bikin varchar, kita bikin varchar 50, 10. Di ID buku ini kita bikin indeksnya di Premier Key. Eh, terus kita langsung saja save. Terjadi kesalahan. Coba kita save lagi. Kalau mau ID buku, stable, stable. Lalu kita save lagi. Oke, ternyata tadi bug. Eh, kita bikin tabel baru lagi, yaitu tabel pesanan. Pesanan. Tabel pesanan ini, tabel pesanan ini memiliki 4 struktur ya, yaitu ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status varca, status di pesanan di pelanggan, di pelanggan, tanggal pesanan, tanggal pesanan, status, status. Oke, di ID pesanan ini kita bikin tipenya INT dan dia indeksnya primary. Di ID pelanggan kita bikin INT juga. Di indeksnya kita bikin unik atau bisa disebut foreign key. Selanjutnya di tanggal pesanan kita bikin date, tipenya di status kita bikin varchar, varchar 20 lengthnya.
Oke, coba kita save. Oke, masuk. Selanjutnya kita bikin tabel. Nah, selanjutnya kita bikin tabel detail pesanan. Detail pesanan ini memiliki struktur, memiliki 4 struktur yaitu ID detail, ID pesanan, ID buku, jumlah. Langsung saja kita ke database-nya. ID detail. Oke, di ID detail ini tipenya saya bikin INT, di ID pesanan saya bikin INT, di ID buku saya bikin INT juga tipenya, di jumlah saya bikin INT. Dan di ID detail ini saya bikin indeksnya itu primary key, terus di ID pesanan ini saya bikin foreign key, di sini index name-nya saya bikin pesanan. Di ID buku kita bikin indeksnya itu unik ya, buku. Oke, langsung saja kita save. Dan tabel sekarang sudah ada 4 tabel ya di sini. Sekarang kita bikin asinkron, asinkronkan, asinkronkan data. Yang pertama kita ke tabel pelanggan di SQL, kita bikin di pelanggan itu, di pelanggan itu insert info pelanggan, ID pelanggan, nama kota, tanggal registrasi, 1 Ahmad Syahputra Batam, Rina Wijaya Jakarta, Budi Santoso Bandung, Dewi Lestari Surabaya, Andi Pratama Medan. Langsung saja kita go kan. Oke, di sini tampaknya ada kesalahan. Nah, di sini sudah masuk. Ternyata tadi bug di ID pelanggannya ya. Selanjutnya kita mas selanjutnya kita masuk ke tabel buku.
Kita sinkronkan dulu tabel buku ini. Di sini saya buat insert into buku, ID buku, judul, penulis, kategori harga, values, belajar SQL, Dian Hartono Teknologi 8.500, dua logika matematika Bambang Setiawan, dan yang lain. Langsung saja kita bukan. Sepertinya ini error. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita pindah ke pesanan. Kita pindah ke tabel pesanan, ke SQL-nya. Nah, di sini saya buat insert into pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status, values-nya, dan seterusnya. Kita langsung saja go. Oke, sudah masuk. Ya, sudah diasinkronkan semua. Kita langsung membuka Word kita dulu ya. Nah, di sini eh, ada pertanyaan. A. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja besar, tampil hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500. B. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Dan kita buat di sini menampilkan daftar pelanggan dan total total diurutkan dari yang terbesar. Kita pindah lagi ke database-nya. Ini kita buat SQL-nya. Select penama, sum, DP jumlah, eh, as total belanja, from pelanggan, join pesanan PS on ID pelanggan, sama dengan eh, ID pelanggan, join detail pesanan on ID pesanan, join buku, B on DP ID buku, sama dengan ID buku, group by ID pelanggan, P nama, having, total belanja 500.000, order by, total belanja dash. Langsung saja kita go. Sebentar. Oke, sepertinya ini eh, error ya guys ya di bagian SQL-nya. Kita lanjut aja ke soalan B ya, yaitu sebentar, sebentar. Ah, ini menampilkan buku kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Langsung saja kita pindah ke database-nya.
Kita langsung saja copy paste. Ya ini select B judul, sum, DP jumlah, as total terjual, from detail pesanan, join pesanan, join buku, where kategori fiksi, and years, tanggal pesanan 2023, total buku judul, total terjual, langsung saja kita go. Oke, ini sudah masuk ya di sini profiling. Sudah kelihatan di sini ya. Kita langsung saja ke soalan ke pernyataan pertanyaan berikut, pertanyaan selanjutnya. Bentar, yaitu nama pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. Langsung saja kita pindah ke database-nya lagi. Nah, di sini saya buat select nama from pelanggan, left join pesanan PS, ID pesanan, where ID pesanan is nol. Sini kita go. Oke, di sini sudah masuk ya. Oke, soal pertama sudah selesai. Selanjutnya kita ke soal 2. Langkah satu, kita membuat database dulu. DB pega- pegawai. Kita create DB pegawai. Kita create ke pegawai. Tabel yang kita bikin. Yang pertama itu tabel departemen. Be- Departemen. Tabel departemen kita create. Di sini tabel departemen ini memiliki 3 struktur, yaitu ID departemen, nama departemen, lokasi. ID departemen.
Apartemen, nama departemen, dan lokasi. Di sini ID departemennya tipenya INT, indeksnya primary, nama departemennya Varchar, panjangnya 100, lokasinya kita bikin Varchar, panjangnya 100 juga. Langsung saja kita save. Oke, kita tambah lagi tabelnya, yaitu tabel karyawan. Tabel karyawan. Di tabel karyawan ini memiliki memiliki lima struktur ya. Yang pertama itu ID karyawan, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen, dan forex key. Di sini kita buat ID karyawan, nama lengkap, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen, ID ke ID departemen, departemen. Nah, di karyawan ini kita bikin INT dan indeksnya primary, nama lengkap ini varchar 100, panjangnya, posisi ini varchar juga 100, 100 atau 50 aja dah. 50, gaji ini saya bikin desimal, desimal. Hmm, desimal. Oh, ini dia desimal 12. Panjang ini kita bikin 12,2. eh, di ID departemen ini kita bikin koreki, kita bikin name-nya departemen. Langsung saja kita save. Oke, masuk. Kita bikin tabel baru lagi. Tabel project, tabel tabel project, ID project, 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 tanggal mulai,
ID proyek ini kita bikin tipenya INT dan indeksnya primary. Nama proyek ini kita bikin varchar, panjangnya 100, tanggal ini kita bikin date, tanggal selesai kita bikin date juga. Kita save langsung, sudah masuk. Kita tambah tabel lagi, yaitu tabel tugas, tabel tugas, ID tugas, di tugas, ID karyawan, ID karyawan, ID proyek, ID proyek, roll, roll, oke. Ini kita bikin varchar 50, ID proyek ini tipenya INT, ID karyawan INT, ID tugas INT. ID karyawan ini kita bikin koreksi name-nya karyawan. ID proyek juga kita bikin name-nya proyek. Kita save. Oke, setelah sudah siap semua, mari kita baca lagi instruksinya. Bentar. Nah, instruksinya itu Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Eh, Pertanyaannya, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Terus, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita langsung buat saja. Kita pindah dulu ke database-nya. Kita langsung buat aja di SQL-nya ini. Oke, di sini saya buat departemen di saat itu. Departemen IT Jakarta, HRD Bandung, Finance Surabaya, insert into karyawan, nama lengkap posisi gaji, ID departemen,
Value Values, Andi Saputra, programmer, Siti Aminah, HR Officer, Budi Santoso, akuntan. Di sini tabel proyeknya saya bikin insert enter proyek, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, aplikasi mobile 2023, rekrutmen massal 2023. Di tabel tugasnya saya bikin insert info, tugas, ID karyawan, ID proyek, role, values, dan satu-satu development koordinator. Selesai kita go. Ini terjadi kesalahan lagi. Sebentar, sepertinya tidak bisa semua. Kita ke tabel departemen, tentukan. Oke, sudah masuk. Kita bikin di tabel karyawan juga. Kita lakukan. Sudah masuk juga. Kita bikin di tabel proyek juga. Kita lakukan. Sudah masuk. Kita bikin di tabel tugas juga. Kita lakukan. Sudah masuk. Oke, setelah sudah semua, kita pindah lagi ke Word-nya ya. Nah, di sini eh, pertanyaannya disuruh tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, termasuk yang tidak memiliki karyawan. Oke, kita masuk lagi ke database-nya. Kita ke DB pegawaian, kita ke SQL. Di sini saya buat select nama departemen, ID karyawan, jumlah karyawan. From-nya departemen, live join-nya karyawan, ID departemen, grup by-nya ID departemen. Kita langsung saja kan, sepertinya itu terjadi kesalahan lagi, ngebug. Kita next aja dulu ke pertanyaan B, pertanyaan berikutnya. Kita pindah lagi. Nah, tampilkan nama lengkap karyawan dengan gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Gunakan subquery untuk mencari rata-rata gaji. Oke, kita pindah lagi ke database-nya. Nah, di sini saya bikin SQL-nya itu select nama lengkap gaji from karyawan, where gaji, select AFG from karyawan. Kita langsung saya go. Terjadi bug lagi ya.
Select page. Oke, next aja ke soalan berikutnya. Ke soalan C. Dan tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Gunakan lift join ke tabel tugas dan filter yang nol. Kita langsung saja ke database. Nah, di sini saya buat SQL-nya, select ke nama lengkap, from karyawan, join departemen D on. Oke, ID departemen, leave join tugas T on the ID karyawan, where the nama departemen and TID tugas is null. Saja kita go. Tampaknya ini error ya SQL-nya. Soalnya tadi saya cek juga itu bisa dan sekarang ini error, nggak tahu kenapa. Kita lanjut ke soal nomor 3 aja ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 yaitu membuat database SIA ya. Kita langsung saja ke database-nya. Kita buat new. Kita buat di sini SIA. SIA itu adalah mahasiswa ya. Kita create. Di sini tabelnya, tabel namanya kita bikin tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Sini kita bikin ini nama total SKS, SKS, status, status, status. Nah, ini kita tipenya INT, nama kita bikin varchar 100, total SKS ini total SKS ini kita bikin INT, statusnya kita bikin varchar, varchar se 20 aja, varchar 20. Name ini indeksnya kita bikin primary. Langsung saja kita save. Oke, kita bikin tabel baru lagi. Di sini kita bikin tabel, tabel eh, mata mata kuliah. Eh, kita bikin kode MK, di MK, nama MK, nama MK,
dan SKS. Kode MK ini kita bikin char ya, char 20. Duh, 10 aja. Nama MK-nya varchar 100, SKS-nya eh, SKS-nya kita bikin tipenya INT. Langsung saja kita, oh enggak, kode MK-nya kita bikin primary dulu, baru di set. Lanjut kita bikin tabel baru lagi, yaitu tabel nilai. Tabel nilai. Tabel nilai. Oke, di sini kita bikin ID nilai, NIM, kode, MK, nilai huruf, nilai huruf, kita tambah kolomnya, nilai huruf ini kita bikin tipenya ini char, char 10, kode MK juga char 10 juga, tip 10, ini mini INT, ID nama itu INT juga, di ID nilai kita bikin primary, di NIM ini kita bikin unique mahasiswa, kode MK unique, ID namanya mata kuliah. Kita save aja langsung. Oke, sudah. Jika jika sudah semua, kita langsung saja. Nah, di sini keterangannya insert ke tabel mahasiswa. Langsung saja ke database-nya. Dari sini bikin SQL-nya. Nah, di sini saya bikin insert into mahasiswa, name, nama, total SKS, status. Saya tunggu. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita bikin tabel tabel mata kuliah ya di SQL-nya.
Insert into mata kuliah kode MK, nama SKS. Terus di sini saya bikin ada pemrograman dasar, struktur data, basis data, jaringan komputer, sistem operasi. Oke, sudah masuk. Berikutnya saya bikin SQL di tabel nilai. Di SQL ini saya eh, mempercepat aja ya, karena ini sebenarnya di insert. Cuman saya bikin di SQL ya biar cepat aja. Di sini saya bikin insert into nilai NIM kode MK nilai huruf values. Oke, sudah masuk semua. Masuk ke Word lagi. Di sini disuruh storage prosedur, prosedur kelulusan. Storage prosedur ini menerima NIM sebagai parameter lalu mengecek apakah total SKS 144. Jika ya, update status menjadi lulus, menampilkan pesanan sesuai hasil. Oke, langsung saja ke database. Ke tabel SIA, SQL-nya. Nah, kita bikin di sini delimiter, right, prosedur, proses kelulusan, eh, buka kurung in input name, varchar 10, tutup kurung, begin, declare, total SKS, INT, ambil total SKS mahasiswa, select total SKS into total SKS, pro mahasiswa, where name, input name, total SKS 144, ubah status menjadi lulus, if total SKS 14410, update mahasiswa, set status lulus, where name, input name, dan seterusnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya soal B atau pertanyaan B. Di sini disuruh buat function atau hitung PK. Penerima NIM melakukan konversi nilai huruf ke bobot angka, menghitung IPK. Oke, di sini langsung saja ke database-nya, SQL-nya lagi. Di sini saya buat delimiter, create function hitung IPK, buka kurung input NIM varchar, tutup kurung 10, buka kurung 10, tutup kurung, Ritus desimal, determini, eh, deterministik, begin, declare, total bobot SKS desimal 10,2, declare total SKL itu, dan lain-lain nih. Ah, langsung saja kita go. Oke, sudah masuk. Kita buka lagi ke soalan berikutnya, yaitu contoh penggunaan jalankan prosedur kelulusan. Kita langsung saja. Oke, di sini saya buat
Sini saya buat proses kelulusan, hitung IPK, SQL, copy edit, select hitung, select hitung IPK, langsung gitu Google, oh, eh, sebentar. Sepertinya ini error lagi. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Selanjutnya kita bikin eh, nomor 4 ya. Di sini kita disuruh membuat database lagi dan lagi. Kita disuruh membuat database. Kita klik new. Oke, kita klik new. Kita membuat DB inventories apa? DB inventaris. DB inventaris. Kita create, kita bikin tabel baru di sini yaitu tabelnya eh, tabel produk. Tabel produk, produk. Oke, di tabel produk ini kita bikin ID produk dulu di produk, nama produk, nama produk, stok, stok. Oke, di sini kita ID produknya tipenya INT, indeksnya primary, nama produknya varchar 100 seperti biasa. Eh, eh, Stoknya ini INT saja, saya bikin langsung aja kita save. Oke, kita bikin tabel baru lagi. Tabel penjualan. Penjualan. Yang pertama itu ID penjualan, terus tanggal penjualan. Oke, di ID penjualan ini kita bikin INT, di tanggal penjualan ini date, di ID penjualan ini indeksnya primary,
eh, di tanggal penjualan ini kita bikin devalue, current time, time, time apa? Timestamp, kita save saja. Lanjut kita bikin tabel baru, detail penjualan, di sini bikin ID, eh, ID detail, terus ID penjualan, terus ID produk, terus ID, terus jumlah, jumlah, jumlah. Oke, di sini ID detailnya saya bikin indeksnya primary, tipenya INT, terus di ID penjualan ini saya bikin INT juga, dan dia apa indeksnya ini unik, Unix, namanya ini penjualan. Di ID produk ini saya bikin unik, di indeks namanya ini saya bikin produk. Oke. Di jumlah ini saya bikin tipenya INT. Langsung saja kita save. Terus tambah lagi tabelnya, kita bikin tabel, tabel log stok rendah, stok rendah. ID log, nah kita bikin ID log, terus ID produk, terus terus stok tersisa, stok tersisa, terus eh, waktu peringatan, peringatan. Dan ID log ini tipenya INT, indeksnya primary, ID produk ini unik, unik. Cancel,
Di stok tersisa ini saya bikin INT waktu peringatan ini saya bikin di sini current times time. Sini kita bikin date tipenya. Jadi produk kita bikin ini ID produk. Setelah kita save. Oke. Oke, langsung saja kita membuat trigger ya. Trigger untuk mengurangi stok di inventaris. Oke, di sini saya buat delimiter ke trigger TRG kurangi stok after insert on detail penjualan for each row begin kurangin stok produk update produk set stok di jumlah where ID produk new produk cek apakah stok di bawah batas minimum misal kurang dari 10. IF select stock from product where ID produk new produk 10 10 masukkan log peringatan insert into log stok terendah ID produk tersisa values new ID produk select stock from produk where ID produk new produk and if and then delimiter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita bikin kita bikin insertnya ya, tapi bikin insertnya di query, di query, di SQL. Di tabel produk ini kita tambahkan insert into produk, nama produk, stock value, sabun mandi 50, sampo 20, pasta gigi 15. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita bikin di tabel penjualan. Insert into penjualan, buka kurung tutup kurung, values, buka kurung tutup kurung. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di detail penjualannya di SQL-nya kita buat eh, kita tambahkan di detail penjualannya itu otomatis kurangnya stok dan log peringatan jika stok rendah. Di sini saya buat insert into detail penjualan, ID produk, jumlah, values,
115, 1215, 1310. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu fungsi trigger. Sebentar. Itu berikut adalah trigger SQL update stok setelah penjualan sesuai permintaan Anda. Fungsi trigger otomatis aktif setelah insert ke tabel detail penjualan, mengurangi stok di tabel produk, memeriksa apakah stok kurang dari 10. Jika ya, maka tambahkan entry baru ke tabel stok. Langsung ke langsung saja ke database-nya. Kita buka DB inventories ke SQL-nya. Nah, di sini saya buat delimiter ke trigger after insert on, detail penjualan for each row begin, kurangi stok berdasarkan produk dan jumlah yang dijual, update produk, set stock, stock, new jumlah, where ID produk, new produk, cek apakah stok setelah mengurangan kurang dari 10. If select stock ini produk, where ID produk, new ID produk, 10 tab, eh 3 masukkan log pengeringan ke log stok rendah. Langsung saja kita go. Oke, sudah semua. Oke, eh, terima kasih semua yang sudah nonton. Saya sudah menyelesaikan tugas praktikum AAS pemrograman basis data. Sekian, terima kasih.